Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau melihat seseorang yang mengaku kondisi rohaninya bersama Allah, tetapi dia keluar dari syariat, maka jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Jika engkau melihat seseorang yang menggantungkan dirinya pada makhluk lain yang bukan dari jenisnya, jangan sekali-kali mendekatinya. Ketika engkau melihat seseorang yang terobsesi menjadi pemimpin dan gila hormat, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Jangan menjalin pertemanan dengannya karena berteman dengan orang tersebut akan mengeraskan hatimu selama 40 subuh. Apabila engkau melihat orang yang merasa cukup dengan ilmunya, waspadalah akan kebodohannya. Jika engkau melihat seseorang ridha terhadap dirinya sendiri, merasa tenang dan nyaman pada keadaannya, maka curigalah terhadap agamanya. Berhati-hatilah terhadap orang seperitnya. Jika engkau melihat seorang murid yang mendengar lagu-lagu dan suka suatu hal yang lembut, jangan berharap sesuatu yang baik darinya. Jika engkau melihat seseorang yang fakir yang tidak hadir terhadap seruan Allah, ketahuilah bahwa kebaikan dan keberkahan haram baginya disebabkan batinnya yang rusak dan pemahamannya yang salah. Ada dua masalah besar bagi manusia. Pertama, cinta dunia, dan kedua, rela membiarkan diri dalam kebodohan. Sebab cinta dunia lebih rendah dari segala dosa besar. Sedangkan membiarkan diri berada dalam kebodohan merupakan tumpuan segala kemaksiatan. Tenanglah dalam perjalanan takdir, karena takdir adalah awan yang bergerak. Di antara karunia Allah yang paling berharga adalah ridha dengan ketentuan Allah, sabar menerima cobaan, bersandar kepadanya ketika menghadapi kesulitan, dan kembali kepadanya ketika musibah melanda. Kembalilah dari menentang Allah, maka kamu akan menjadi ahlul tauhid. Bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka Anda akan menjadi anggota sunnah. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mencapai kebenaran. Pencerahan merupakan salah satu tujuan tasawuf yang dapat diperoleh dengan dua cara. Satu, mawahib, yaitu Allah memberikannya tanpa usaha dan dia memilih orang yang akan diberi karunia itu. Dua, makasib, yaitu pencerahan yang dapat diperoleh melalui kerja keras seseorang, melalui ariyadah, zikir, wudu, puasa, dan amal saleh lainnya. Jika Anda ingin Tuhan menyertai Anda, maka bebaskan ego Anda dari kecerdasan dan kekuatan Anda. Lari dari kebaikan bantuan orang lebih dari kamu lari dari keburukan orang terhadapmu. Karena kebaikan orang itu langsung merugikan hatimu, sedangkan kejahatannya hanya merugikan tubuhmu. Dan mudarat fisiknya lebih ringan dari mudarat hati. Bahaya kebaikan orang terhadapmu, jika kamu menyukai mereka dan bahagia, maka itu akan membuatmu bersandar dan berharap pada mereka. Ketuklah pintu zikir dengan hawa nafsu dan sikap sangat membutuhkan Allah melalui kontemplasi, menjauhi segala sesuatu selain Allah. Lakukan dengan menjaga rahasia batin, menjauhi bisikan nafsu di seluruh nafas dan jiwa, agar memiliki kekayaan rohani. Biasakan lidahmu untuk berzikir, hatimu untuk meditasi, dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan begitu Anda bisa menjadi milik orang-orang saleh. Barang siapa memutuskan untuk tidak mengurus dirinya sendiri dan mempercayakan urusannya kepada Allah, putuskan pilihannya hanya pada pilihan Tuhan, memutuskan untuk hanya memandang Tuhan, memutuskan kebaikan hanya pada ilmu Allah dibandingkan dengan disiplin ketaatan, keikhlasan,
kepasrahan dan tawakal kepada Allah, maka Allah sungguh melimpahkan kebaikan hati nurani, yang juga disertai dengan zikir, renungan dan lain-lain yang sangat istimewa. Orang yang berilmu tidak akan sempurna di makam ilmu sampai dia diuji dengan 4 ujian. Pertama, hinaan musuh. Kedua, hinaan dan tantangan kerabat dekat yang mencela. Yang ketiga adalah tusukan dari orang bodoh. Dan yang keempat adalah kecemburuan dari ulama lain. Kalian harus bersikap asketis terhadap dunia dan bertawakal kepada Allah, karena asketisme adalah dasar perbuatan dan amanah adalah puncak ahwal. Teguhkan kesaksian dengan Tuhan dan berpegang teguh padanya dalam ucapan, tindakan, moral, dan perilaku. Barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah dibimbing ke jalan yang lurus. Jauhi keraguan, kemusyrikan, keserakahan, dan segala sikap protes terhadap Tuhan. Dan sembahlah Tuhan di atas kedekatan yang agung, niscaya Anda akan diberikan cinta, pilihan, kekhususan, dan kemenangan dari Tuhan. Dan Allah memelihara orang-orang saleh. Asketisme bukan berarti seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa di atas dunia. Padahal dia tidak dimiliki oleh apapun, tapi hanya oleh Tuhannya. Imam Syazili ditanya tentang warah. Dia menjawab, wara adalah kenikmatan jalan tasawuf bagi mereka yang disegerakan pewarisannya dan yang ditunda pahalanya. Hingga wara berakhir dengan mereka dengan mengambil sesuatu dari Tuhan, tentang Tuhan, wahyu dengan Tuhan, amal karena Tuhan dan dengan Tuhan pada bukti yang jelas dan wawasan batin yang tajam. Mereka dalam kebanyakan waktu dan dalam segala keadaan. Tidak mengatur, tidak memilih, tidak berangkat, tidak bermeditasi, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memegang, tidak berjalan, dan tidak bergerak kecuali dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Barang siapa yang memperlihatkanmu pada dunia, maka ia akan menghancurkanmu. Siapapun yang menunjukkan dirinya untuk amal, dia akan membuatmu kaya. Dan barang siapa yang menunjukkan kamu kepada Allah, maka dialah yang akan menjadi pembimbingmu. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang telah mengosongkan atau mengorbankan dirinya. Setelah dia merasa dirinya kosong, dia merasakan kehadiran Allah. Tidak ada lagi tenaga dan usaha baginya. Rasanya tidak lagi ada, hanya Tuhan yang ada. Itulah yang dia rasakan dan lihat dengan mata hatinya. Ketika kamu telah benar-benar melihat Allah dengan mata iman dan keyakinanmu, berarti dia memperkayamu dengan argumentasi dan pembuktian. Tetapi jika mengambil argumen bahwa dia ada atas semua makhluk, apakah ada yang lain selain Allah? Tentu saja Anda tidak akan bisa melihatnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda akan melihatnya sebagai debu di udara. Jika Anda mencoba menemukannya, Anda akan gagal dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadikanlah dirimu bersama Allah. Jika engkau tidak bersama Allah, maka jadikanlah dirimu bersama orang yang telah bersama Allah. Dia pasti akan membawamu ke hadirat Allah.